my number one rules is attitude. Maksudnya attitude dalam arti kata gini, kita punya attitude untuk terus belajar, terus berproses. Kita punya attitude untuk respect. Dikasih air berkat dulu, harus sebelum melakukan exorcism harus pengakuan dosa. Cerita-cerita horor atau mistis atau apapun itu berlatar belakang Muslim. Tontonlah film sesuai umurmu. Halo sahabat Sensor Mandiri, saya Gustaf Olia. Kali ini LSF kedatangan tamu istimewa, seorang aktor kawakan yang luar biasa dengan pernah berprestasi meraih Piala Citra ya pada tahun 2007 Best Supporting Actor melalui film Naga Bonar 2. Dan saya yakin sahabat Sensor Mandiri sudah tidak asing lagi dengan beliau. Langsung saja kita sambut Lukman Sardi. Apa kabar? Halo, apa kabar Mas Gustaf? Saya baik, alhamdulillah ya. Sehat. Gimana? Promo ini luar biasa pasti ya. Ya, ini lagi kalau lagi masa-masa film mau tayang itu pasti lagi sibuk promo ya. Iya. Dan ya Deg-degannya tuh deg-degan udah pasti gitu kan. Apalagi ini sebuah film yang bisa dibilang sesuatu yang baru di film Indonesia. Ya, pasti deg-degan. Nunggunya juga prosesnya berapa lama sampai film ini jadi gitu. Udah pasti sih kayak gitu. Oh iya. Tapi aku mau mundur dulu sedikit boleh? Yes. Kan ini buat LSF gitu ya. Kami kan sudah sering melihat sosok Mas Lukman itu di berbagai film yang kami sensor di studio gitu kan. Dan karakter itu kan begitu beragam gitu. Dan itu kan dimulai bahkan langkah ke dunia perfilman tuh dari sejak kecil. Dulu tuh kalau nggak salah namanya tahun 77 ya, ada kembang-kembang plastik. Dan betul. Dari kecil aja udah masuk ke dunia perfilman. Nah sebetulnya apa sih alasan seorang aktor masih kecil tapi sudah begitu punya keinginan kuat gitu? Sebenarnya waktu masih kecil itu mungkin karena lingkungan kali ya. Maksudnya kan papa memang di dunia film sebagai ilustrator musik film. Terus sebelumnya juga ada kakak Mbak Santi main film. Tentu lingkungannya juga teman-temannya orang film. Nah sebenarnya bukan yang niat awalnya mau main film dong. Kebetulan waktu itu memang ada Om Wim Umboh mau bikin film. Kebetulan temannya papa juga. Dia mau bikin film kembang-kembang plastik, perlu peran anak kecil laki. Oke. Dan ya udah terus diajak aja. Jadi bukan. Jadi nggak ikut casting dong, diajak aja. Lupa sih gimana. Cuma masih kecil. Intinya waktu itu syuting aja tahu-tahu. Di waktu itu sih nggak kepikiran macem-macem ya. Cuman ya udah syuting film. Gini. Ternyata abis itu ada Om Wim Umbo ngajakin lagi film berikutnya. Ternyata ada lagi film berikutnya. Sampai di masa ya memang ada momen film Indonesia kan mati suri tuh. Waktu itu juga umur aku tuh udah nanggung gitu ya. Antara SMP ke SMA. Terus filmnya juga kebetulan film Indonesia isinya yang begitu-begitu semua. Dan film Indonesia mati suri. Ya naturally akhirnya berhenti dan cukup lama sih. Untuk sampai akhirnya masuk lagi ke film gitu. Nah setelah masa kecil itu kan sebetulnya sempat agak menghilang dulu gitu ya. Betul. Lalu kemudian muncul lagi melalui Gi ya Mas? Iya. Nah itu gimana kalau itu? Itu juga nggak pernah di planning gitu. Malah dulu nggak kepikiran juga. Mau jadi aktor nih gitu. Ya udah jalanin masa-masa yang ya selesai sekolah, selesai kuliah, and then sampai jadi di masa waktu itu Mbak Mira Mas Ri mau bikin film Gi, ada casting directornya kebetulan aku kenal. Tiba-tiba dia nelpon, mau casting nggak? Casting apaan gitu, film? Udah lama banget nggak main film gitu kan. Jadi Mbak Mira Mas Ri mau bikin film apa? Tadinya nggak ngerti itu Gi. Emang Gi apa ya? Sampai ada datang casting dikasih lihat Gi. Gi. And then jalanin proses casting nggak cuma sekali tuh. Jadi datang habis itu ketemu lagi tuh. Sampai tiba-tiba akhirnya dibilang oke nih kamu main jadi sahabatnya Gi, Herman Lantang gitu kan. Ya udah jalanin. Nah ternyata selama proses reading workshop itu baru ngerasa ternyata ini passion aku ya gitu. Di titik itulah baru berpikir bahwa
kayaknya Comeback. ini yang harus dijalanin. Gitu sih sampai saat ini lah. Gitu. Nah sebetulnya kalau kita lihat tuh kan karakter dari setiap tokoh tuh kan sangat berbeda. Ya. Dan Mas Lukman kan banyak banget gitu kan filmnya. Gimana sih Mas menjaga ya seorang aktor tuh menjaga long lasting, berada di kualitas yang tinggi tapi dengan banyak karakter yang berbeda gitu. Menurut aku sih my number one rules is attitude. Maksudnya attitude dalam arti kata gini, kita punya attitude untuk terus belajar, terus berproses. Kita punya attitude untuk respect. Kita punya attitude untuk selalu bisa berkolaborasi. Masalah teknis atau apa kan menurut aku tuh kita bisa sambil pelajari. Kebetulan memang aku otodidak. Aku nggak pernah sekolah film atau sekolah acting. Cuman memang kayaknya Tuhan kasih talenta. Terus aku sadar dan ternyata memang passionnya di situ. Ya aku berjalan sesuai dengan apa yang udah Tuhan jalanin aja. Tapi kan ini nggak akan jadi apa-apa kalau kita nggak berproses ya. Ya kayak Tuhan ngasih talenta, kalau kita ya udah nggak mau belajar lagi, nggak mau cari tahu lagi, itu kan part of attitude maksudnya. Jadi menurut aku itu yang bikin jadi kita bisa konsisten dan kita terus mau belajar. Jadi sampai titik ini pun sebetulnya masih Iyalah, ada karena hal yang dipelajari lagi gitu ya. dunia kan akan selalu update ya. Dunia tuh nggak akan pernah berhenti di satu titik gitu. Termasuk apapun yang di dalamnya, termasuk industri film. Kan dia akan selalu update. Dia contoh misalnya dari celluloid jadi digital. That's something update kan. Berarti proses syuting mungkin akan lebih cepat gitu karena digital, akan lebih murah. Terus misalnya dunia yang terjadi saat ini seperti apa gitu. Menurut aku itu penting sih. Oke. Nah, ini sekarang ada di film Kuasa Gelap. Katanya unik gitu ya, unik boleh diginiin ya. unik gitu ya. Tapi kemudian menjadi hal yang luar biasa nggak sih dalam perjalanan karir Mas Lukman? Iya pastinya ya. Kalau kita ngomongin tentang industri film Indonesia gitu, perjalanannya cukup panjang sampai ada sebuah film yang bicara tentang film horor, bisa dibilang film horor, tapi sudut pandangnya mungkin agak berbeda gitu. Kalau kita selama ini, dan bukan sesuatu hal yang salah juga, karena kan kita majority Muslim. Otomatis cerita-cerita horor atau mistis atau apapun itu berlatar belakang Muslim. Bukannya karena nggak boleh atau enggak, karena mungkin karena minoritas itu kan. Dan akhirnya seorang produser Robert Roni mencoba memberanikan diri untuk yuk kita bikin dari sudut pandang yang berbeda, Katolik, exorcism. Sebenarnya kan exorcism itu kan kita udah hampir kalau kita ngikutin gitu ya, film-film luar banyak sekali exorcism dan mereka cukup berhasil untuk deliver dan orang cukup senang atau cukup merasa terhibur dengan film-film itu. Jadi menurut aku ini jadi sesuatu yang berbeda untuk khususnya Indonesia yang majority Muslim, tapi sesuatu hal yang menarik karena juga akhirnya membuktikan bahwa kita ini memang hidup dalam keberagaman, diversity. Dan menariknya lagi kan ternyata sejauh ini ya dari promo, dari apa yang ditampilkan cukup bisa diterima gitu oleh hampir semua kalangan. Nah ini that's the good thing menurut aku, karena berarti ke depannya warnanya film Indonesia itu akan semakin berwarna. Kan kita punya Hindu, punya Buddha, whatever it is gitu. Mungkin nggak akan selalu horor, mungkin sudut pandang drama dari keluarga Buddha misalnya. Tapi kan itu menjadi sesuatu hal yang menarik untuk kita bisa lihat juga. Gitu. Iya. Kalau sebenarnya kan film luar negeri banyak ya. Banyak seperti ini banyak, gitu ya. Banyak. Bedanya apa ya? Kalau eksorsis di Indonesia apa hantunya? Enggak sih. Menurut aku sih lebih kepada core cerita sih. Gimana pun juga kita bicara tentang ini kita ngomong tentang di Indonesia. Tentunya si pembuat cerita, si produser berupaya untuk lokalitasnya terjaga. Kita nggak bisa bikin film tentang exorcism samain sama yang di sana gitu. Sebenarnya dari sudut pandang keluarga juga kelihatan sangat keluarga Indonesia sekali. Sudut pandang ada beberapa hal nanti takutnya spoiler gitu. Maksudnya secara culture juga di situ digambarin Indonesia sekali. Jadi ini yang membuat aku merasa memang berbeda dibandingkan exorcism di luar gitu. Nah, gimana cara masuk ke sebuah pastor khusus? Ya ada proses sih, maksudnya kan ini kan film yang bisa bicara tentang, ya ini kan cukup sensitif kalau kita cuman asal-asalan doang ya, karena ini menyangkut ngomongin agama gitu.
Dari manapun, agama manapun selalu pasti punya aturan-aturan, punya tatanan yang harus dijaga, ya kan? Begitu juga dengan ini gitu. Kebetulan kita dapat dilengkapi, produsernya menyiapkan semacam proses kayak workshop gitu, yang kita juga didatangkan ada pastor namanya Robini. Memang dia pastor eksorsisme yang ada di Indonesia. Orang Indonesia, orang Kalimantan. Dia selama berapa lama itu benar-benar mengajarkan kita, mulai dari ritualnya, mulai dari doa-doanya, dan itu memang ada bukunya kan. Kalau Katolik itu kan memang secara ritual memang dia lebih banyak ya dibanding misalnya kalau kita ngomong Kristen Protestan gitu ya. Katolik itu kan sebuah agama yang memang udah dari lama dengan tatanan, ya kita lihat aja contohnya Paus gitu ya, sebagai Jadi eksorsis Kristen tuh beda lagi maksudnya? bukan, maksudnya ritualnya yang berbeda. Kalau Protestan itu mungkin lebih simpel gitu, tapi Katolik itu ya lebih kompleks, lebih ritualnya dengan contoh deh misalnya mereka harus melakukan misalnya pemakaian, ada namanya stola gitu. Pemakaian stolanya itu juga harus benar. Mungkin dicium dulu salibnya baru dipakai. Sebelum itu ada dikasih air berkat dulu. Harus sebelum melakukan eksorsisme harus pengakuan dosa. Nah, itu kan mungkin yang tidak terjadi di Kristen Protestan, yang memang kalau kita lihat sejarahnya kan akhirnya menjadi lebih simpel kan kalau Protestan kan. Tadi kan dibilang diajarkan, jadi benar-benar ini mencoba untuk melakukan. Ya udah pasti, tapi mencoba melakukan dalam arti kata dalam proses yang misalnya gini, kita nggak mungkin pakai air yang sudah diberkati yang betulan, karena itu kan dipakai memang khusus. Jadi ya melakukan ritual dengan hal-hal yang sifatnya ya nggak pakai pengakuan dosa, itu kan cuma latihan ya. Itu sih sebenarnya yang penting tuh kan kita menjaga supaya keotentikannya aja terjaga gitu kan. Proses itu, dan dia juga ngasih tahu sebenarnya apa yang diperlukan sih dalam pastor eksorsisme, misalnya tentang otoritas ini penting karena kan kita istilahnya perwakilan Tuhan kan. Tuhan itu punya otoritas yang tinggi. Kalau di kitanya aja nggak yakin, bagaimana kita bisa melakukan eksorsisme gitu. Nah, itu yang lumayan penting yang kita coba untuk implementasikan di film dalam arti kata, oke, aku tahu nih misalnya authority itu harus kelihatan banget di situ gitu, sehingga kelihatan benar bahwa ini pastor eksorsisme ini mengendalikan situasi gitu. Itu dari sifat teknis acting atau apa segala macam. Jadi praktek eksorsis dari Katolik itu sebetulnya terjadi di Indonesia? Oh iya dong kan Katolik itu memang bagian dari agama yang ada di Indonesia. Cuman memang karena tadi aku bilang minority, mungkin jadi ceritanya banyak belum muncul gitu. Tapi kan sebenarnya kalau lihat di film juga ada kayak tagline. Jadi sebenarnya yang terjadi di manapun itu, bahwa 90% orang yang bilang dari 100% yang mengaku eksorsisme, 90% itu lebih banyak mental health sebenarnya. 10%-nya baru eksorsisme. That's why Data di film itu valid ya? valid karena kan kita melakukan research dan segala macam. Jadi dari bayangin nggak, jadi kayak misalnya si pastor eksorsisme ini, dia kan misalnya ada pasien yang bilang mau coba di eksorsisme gitu, tapi mereka biasanya melakukan interview dulu. Interview itu untuk mengetahui dia beneran eksorsisme atau mental health. Tapi uniknya banyak yang maunya dibilang eksorsisme dibanding mental health gitu. Jadi mereka banyak yang ngaku enggak, saya eksorsisme kok gini. Jadi buat orang Indonesia gitu ya, yang tadi dibilang mayoritas Muslim ya, kuasa gelap ini ada di posisi mana? Sebenarnya kan ini terjadi juga di Muslim kan, mereka ada ruqyah kan istilahnya kan, bagaimana mengusir setan tapi ya dengan tata cara Muslim. Jadi di setiap agama itu memang ada gitu, bahwa di setiap agama juga meyakini bahwa ada kuasa gelap, ada iblis gitu kan. Kalau di Kristen atau Katolik kan melihat bahwa iblis itu adalah malaikat tapi yang dia menolak untuk bersama Tuhan gitu. Dia ciptaan Tuhan juga gitu. Dia menentang adanya Tuhan gitu kan. Nah, ini kan yang memang aku lihat, aku tahu memang dipercaya oleh semua agama gitu. Dan mereka juga punya ritualnya masing-masing. Cuman memang ritual eksorsisme ini memang jarang diekspos gitu. Karena kan tadi balik lagi, yang satu majority, satu yang minoritas gitu kan.
Kalau kita mau melihat secara nilai-nilai kandungan di dalam puasa menurut Mas Lukman untuk Indonesia, apa yang bisa orang dapatkan? Iya, sebenarnya ini bukan film yang hanya khusus orang Katolik sih. Karena kita bicara tentang iman. Ya kan, bahwa setiap agama bicara bahwa keimanan itu penting, keimanan seseorang. Ya kan, itu memberikan kita sebuah keyakinan, kekuatan untuk kita ngadepin kehidupan. Terus balik lagi tentang gimana pun juga disadari bahwa iblis itu bisa masuk pada saat kita memang dalam kondisi dendam, kepahitan, atau memang yang lagi kalut atau whatever itu. Dan yang paling penting lagi adalah di film ini, gimana pun juga ya semua itu akan kalah oleh kekuatan Tuhan dan doa. Dan ini kan berlaku sebenarnya untuk semua kan. Apalagi di sini ditambah tentang bagaimana hubungan yang tidak harmonis antara ibu dan anak atau keluarga itu bisa juga memberikan akhirnya ada kesempatan dari kuasa-kuasa gelap yang masuk. Komunikasi yang tidak baik. Komunikasi yang tidak baik, talking about family gitu. Nah itu jadi buat aku tuh sebenarnya sangat relate sama semuanya. Cuman memang kebetulan diambil dari sudut pandangnya aja. Oke. Mas Lukman seru banget dan terima kasih banyak. Sama-sama. Waktunya buat LSF senang banget. Ya. Mudah-mudahan kami akan selalu melihat karya-karya Mas Lukman. Amin. Di studio sensor kami berikutnya. Thank you ya Mas Lukman. Siap. Oke. Nah, sahabat Sensor Mandiri, itu tadi obrolan dengan Mas Lukman Sardi dan luar biasa kita selalu terinspirasi dari apa yang beliau sampaikan. Demikian hari ini saya Gustavo Lia. Sampai jumpa. Thank you. Terima kasih. Thank you Mas. Sama-sama. Good luck Mas. Thank you ya. Sama-sama. Siap.